Salam, nama saya Devi Markus Waru dari kelas R1A, NPM 202046500007. Video ini saya buat dengan maksud untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jawaban untuk soal nomor 1. Topik materi yang menurut saya menarik adalah efek komunikasi. Di materi itu, saya belajar bagaimana informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat memberikan pengaruh yang ditimbulkan, sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh komunikan atau penerima pesan sebelum dan setelah mendapat pesan yang disampaikan. Hal ini menarik menurut saya, bagaimana seorang komunikator dapat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seorang komunikan untuk memenuhi keinginan ataupun kepentingan komunikator. Contohnya adalah bagaimana seseorang dapat menghipnotis seorang lain dengan mengatakan kata-kata khusus untuk mempengaruhi korbannya. Ketika si pelaku berhasil menghipnotis korbannya, lalu ia mempengaruhi korbannya untuk memberikan uang ataupun harta kepada si pelaku. Jawaban untuk nomor 2A. Komunikator adalah seseorang atau kelompok yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan. Seorang komunikator juga berperan dalam menanggapi serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Komunikan adalah pihak yang bertindak sebagai penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui media. Agar komunikasi bisa terjadi secara efektif, komunikator harus mengetahui kondisi kepribadian dan fisik komunikan, antara lain 1. Pengetahuan halayak mengenai pokok persoalan. 2. Kemampuan halayak untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan. 3. Pengetahuan halayak terhadap pembendaraan kata-kata yang digunakan, pengaruh kelompok dan masyarakat, serta nilai-nilai dan norma-norma kelompok dan masyarakat yang ada. 4. Situasi di mana halayak itu berada. C. Pesan. Pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang disampaikan seseorang komunikator kepada komunikan baik secara lisan atau tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, ataupun perilaku komunikan. D. Media adalah alat, perantara, atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Jenis media antara lain ialah media audio, media visual, dan media audio-visual. Media audio adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran atau telinga yang memanipulasi kemampuan suara. Pesan yang dapat ditransmisikan dalam media audio adalah pesan verbal dan pesan nonverbal. Lalu, media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan seperti desain grafis, buku, majalah, dan lain-lain. Sedangkan media audiovisual merupakan gabungan dari dua jenis media yang disebutkan tadi. Media ini melibatkan indera penglihatan dan pendengaran secara bersamaan dalam satu proses. E. Efek komunikasi. Efek komunikasi adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh komunikator, sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan setelah mendapatkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Jawaban untuk soal nomor 3. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif.
Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Kegiatan belajar mengajar dengan metode daring seperti yang sudah saya dan teman-teman saya lalui tahun ini sangat rentan terhadap hambatan komunikasi yang disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya, sinyal internet yang kurang baik. Tidak semua mahasiswa memiliki gadget yang mumpuni untuk belajar secara online. Terlalu banyak distraksi atau gangguan yang menyulitkan untuk berkonsentrasi dalam belajar, dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan tersebut menimbulkan kesulitan bagi saya untuk mengerti dan menerima materi pembelajaran dengan maksimal, dan menyulitkan juga bagi saya untuk mengerjakan tugas secara maksimal. Jawaban untuk soal nomor 4. Berikut ini adalah karya komik yang telah saya buat, yang berjudul Balap Lari, Hiburan Warga atau Pidana, yang saya dapat dari sebuah berita di internet. Di sini, yang berperan sebagai komunikator adalah saya sendiri, dan yang berperan sebagai komunikannya adalah Ibu Rina Wahyuwinarni, Doktoranda, MSI. Cerita di dalam komik ini dibuka oleh dua orang pemuda yang sedang duduk di trotoar. Pemuda yang memakai topi menanyakan apa yang asik dilakukan di tengah-tengah kebosanan karena pemberlakuan PSBB. Kemudian, temannya memberikan beberapa saran seperti mengikuti turnamen game online, jadi seorang YouTuber, atau judi online. Namun, temannya tadi menolak semua saran itu. Kemudian, ia menyarankan lomba lari di jalanan, berhadiahkan sebungkus rokok, dan pemuda bertopi itu pun menyetujuinya dengan semangat. Lalu, mereka pun bersiap untuk lari. Dan ketika mereka berlari, tiba-tiba ada 3 orang polisi yang menghalangi mereka. Komik ini hendak menyampaikan sebuah pesan yang berisi tentang upaya polisi melarang orang-orang yang mengikuti olahraga balap lari liar. Padahal, balap lari liar ini dianggap sebagai hiburan oleh sebagian besar warga dalam menghadapi kebosanan di saat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saya memilih untuk mengangkat berita ini ke dalam sebuah komik strip karena melalui komik strip saya bisa mengubah berita yang serius menjadi sebuah karya visual yang menarik dan tidak membosankan untuk dibaca. Karena berbeda dengan berita biasa yang penuh dengan deretan kata-kata, sebuah komik strip terdiri dari gambar-gambar yang menarik dan sedikit mengandung teks. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.